Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sesi 0353, mata kuliah Fisiologi Olahraga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami pada materi bab 3 yang berjudul kardiovaskular dan latihan. Sebagaimana kita tahu, sistem kardiovaskular memainkan peran penting dalam tubuh manusia, memungkinkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh dan darah. Latihan memiliki pengaruh signifikan pada sistem kardiovaskular, meningkatkan kesehatan jantung dan kebugaran secara keseluruhan. Mari kita jelajahi bagaimana sistem kardiovaskular berfungsi dan bagaimana latihan memengaruhi sistem ini serta manfaat kesehatan yang dihasilkan. Slide kedua nih. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Andi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fisiologi jantung. Jantung adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia adalah organ berotot 4 ruang, dengan 2 ruang atas disebut atrium dan 2 ruang bawah disebut ventrikel. Katup jantung memungkinkan darah mengalir ke arah yang benar melalui jantung. Darah kaya oksigen memasuki atrium kiri melalui vena pulmonalis dan dipompa ke ventrikel kiri. Dan ventrikel kiri darah dipompa keluar ke aorta dan ke seluruh tubuh. Darah yang tidak teroksigenasi memasuki atrium kanan melalui vena cava dan dipompa ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah dipompa ke paru-paru dan untuk oksigenasi. Siklus ini berulang terus-menerus, memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang konstan ke seluruh tubuh. Atrium adalah ruang atas jantung yang menerima darah masuk. Ventrikel adalah ruang bawah jantung yang memompa darah keluar dari jantung. Katup jantung adalah serangkaian katup yang membuka dan menutup untuk mengontrol aliran darah melalui jantung. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andi. Selanjutnya, mengenai materi pembuluh koroner akan dijelaskan oleh Saudara Ardi. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan pembuluh koroner. Pembuluh koroner adalah arteri yang membawa darah kaya oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Ada 2 arteri utama, adalah arteri koroner kanan RCA dan arteri koroner kiri LCA, yang bercabang menjadi arteri yang lebih kecil untuk menyuplai berbagai bagian jantung. Fungsi pembuluh koroner, yang pertama menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Yang kedua, mengeluarkan produk sisa metabolik dari jaringan jantung. Yang ketiga, memastikan jantung memiliki cukup energi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Patofisiologi penyakit pembuluh koroner, infark miokard atau serangan jantung, terjadi ketika suplai darah ke jantung terputus total, menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Penanganan dan pencegahannya bisa dilakukan dengan pengobatan medis atau perubahan gaya hidup. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andi. Selanjutnya, materi mengenai struk volume. Slide selanjutnya nih. Baiklah, pada materi struk volume akan dijelaskan oleh Mufid. Sebelumnya, Struk volume nih. baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin kepada saya
untuk sedikit menjelaskan tentang stroke volume. Stroke volume mengacu pada jumlah darah yang dipompa oleh jantung dan vertikal kiri ke aorta dengan setiap detak jantung. Volume ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesehatan jantung, kemampuan vertikal untuk berkontraksi secara efektif, dan volume daerah yang dikembalikan ke jantung. Stroke volume biasanya sekitar 70 mili per detik pada orang dewasa yang sehat. Stroke volume memainkan peran penting dalam pompa oleh jantung per menit. Akan membantu meningkatkan stroke volume, memungkinkan jantung memompa lebih banyak darah dengan setiap detak. Meningkatkan stroke volume membantu meningkatkan efisiensi jantung dan kemampuan tubuh untuk memasok oksigen ke otot selama latihan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada COVID dan materi selanjutnya. Kakak Vincent. Baiklah, saya akan menjelaskan cardiac output. Cardiac output adalah jumlah total darah yang dipompa oleh jantung per menit. Cardiac output adalah ukuran penting kinerja jantung dan kapasitasnya untuk memberikan darah oksigenasi ke tubuh. Ini dihitung dengan mengalihkan stroke volume jumlah darah yang dipompa dengan setiap detak. Dengan denyut jantung, jumlah detak per menit. Pada orang dewasa yang sehat, cardiac output dalam keadaan istirahat sekitar 5 liter per menit. Cardiac output meningkat selama latihan karena jantung memompa lebih cepat dan lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat dari otot yang bekerja. 1. Faktor yang mempengaruhi cardiac output. Cardiac output dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat aktivitas, usia, kesehatan jantung, dan volume darah. 2. Latihan. Latihan dapat meningkatkan cardiac output dengan meningkatkan stroke volume dan denyut jantung. 3. Kebugaran kardiovaskular. Cardiac output yang tinggi menunjukkan kebugaran kardiovaskular yang baik. Orang dengan cardiac output yang tinggi biasanya dapat melakukan latihan yang lebih berat selama periode. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vincent. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang distribusi aliran darah. Aliran darah didistribusikan ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan jaringan. Selama latihan, aliran darah bergeser dari organ-organ non-esensial seperti organ pencernaan ke otot yang bekerja. Aliran darah ke otot yang bekerja meningkatkan secara signifikan selama latihan, memungkinkan otot untuk menerima oksigen dan menutrisi yang dibutuhkan untuk kinerja maksimal, otak, jantung, dan ginjal. Terus menerima aliran darah yang memadai bahkan selama latihan intens. Memiliki fungsi organ penting ini tidak terganggu. 1. Istirahat. Pada saat istirahat, sebagian besar aliran darah diarahkan ke organ-organ penting seperti otak, jantung, dan ginjal. 2. Latihan. Selama latihan, aliran darah bergeser dari organ non-esensial ke otot yang bekerja. 3. Pemulihan. Setelah latihan, aliran darah kembali ke tingkat istirahat dengan organ-organ vital menerima suplai yang cukup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Andre. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Itu. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang denyut jantung. Denyut jantung mengacu pada jumlah detak jantung per menit. Dalam keadaan istirahat, denyut jantung orang dewasa biasanya berkisaran antara 60 hingga 100 detak per menit. Denyut jantung meningkatkan selama latihan karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen.
Latihan teratur membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular yang dapat menyebabkan penurunan denyut jantung istirahat. Denyut jantung istirahat yang lebih rendah menunjukkan jantung yang lebih kuat dan efisien. Pada orang yang terlatih, denyut jantung istirahat dapat turun hingga 40 hingga 60 detak per menit. Denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal adalah denyut jantung tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang. Biasanya dihitung dengan mengurangi usia seseorang dari 220. Yang kedua, zona denyut jantung. Zona denyut jantung digunakan untuk memandu intensitas latihan. Zona target jantung biasanya berkisar antara 50% hingga 85% dari denyut jantung maksimal. Yang ketiga, latihan interval intensitas tinggi atau HIIT. HIIT melibatkan periode pendek latihan intens yang diselingi dengan periode pemulihan singkat. HIIT dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung yang signifikan. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi Puspita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faru Roji. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tekanan darah pada latihan dan istirahat. Tekanan darah adalah ukuran kekuatan darah yang menekan dinding arteri. Tekanan darah memiliki dua komponen, yaitu tekanan sistolik dan yang merupakan tekanan pada saat jantung berkontraksi, dan tekanan diastolik yang merupakan tekanan pada saat jantung bereaksi. Tekanan darah meningkat selama latihan karena jantung memompa lebih cepat dan lebih kuat. Tekanan darah juga dapat bervariasi tergantung pada intensitas dan durasi latihan. Pada sebagian besar orang, tekanan darah kembali ke tingkat istirahat segera setelah latihan berakhir. Latihan teratur membantu menurunkan tekanan darah istirahat yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk penyakit jantung dan stroke, dan latihan teratur dapat membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Tekanan darah ideal yaitu tekanan darah ideal untuk orang dewasa adalah kurang dari 120/80 mmHg, namun nilai ideal mungkin berbeda untuk individu tertentu. Pemantauan tekanan darah penting untuk memonitor tekanan darah secara teratur, terutama jika Anda memiliki tekanan darah tinggi atau faktor risiko penyakit jantung lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faru Roji. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang hemoglobin. Sebagaimana yang kita ketahui, hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru. Hemoglobin juga adalah protein yang ditemukan dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Tingkat hemoglobin yang lebih tinggi dapat menunjuk ke kapasitas oksigen yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan kerja atletik. Latihan teratur dapat meningkatkan jumlah hemoglobin dalam darah yang dapat meningkatkan kapasitas oksigen tubuh. Latihan aerobik seperti berlari, berenang, dan bersepeda sangat efektif bagi tubuh. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dali. Baik, terima kasih moderator. Kapasitas aerobik maksimal VO2 max. Kapasitas aerobik maksimal VO2 max adalah ukuran jumlah maksimal oksigen yang dapat diserap
diangkut dan digunakan oleh tubuh selama latihan maksimal. VO2 max adalah ukuran kebugaran kardiovaskular yang penting karena menunjukkan kapasitas tubuh yang menghasilkan energi aerobik. VO2 max yang tinggi menunjukkan jantung dan paru-paru yang sehat dan efisien. VO2 max bervariasi adalah individu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat kebugaran dan genetika. Latihan teratur dapat meningkatkan VO2 max secara signifikan, memungkinkan seseorang untuk berlatih lebih keras selama periode waktu yang lebih lama tanpa kelelahan. Meningkatkan VO2 max membantu meningkatkan kinerja atletik serta kesehatan jantung dan paru-paru secara keseluruhan. 1. Faktor yang mempengaruhi VO2 max. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat kebugaran, dan genetika dapat mempengaruhi VO2 max. 2. Latihannya. Latihan teratur dapat meningkatkan VO2 max secara signifikan, kemungkinan seseorang untuk berlatih lebih keras selama periode waktu yang lebih lama tanpa kelelahan. 3. Manfaat VO2 max yang tinggi. VO2 max yang tinggi menunjukkan jantung dan paru-paru yang sehat dan efisien serta meningkatkan kinerja atletik. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Kwi. Sekian presentasi dari kelompok 3 sesi 0353. Kami ucapkan terima kasih.